Kembali lagi bersama saya dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema Tangkaplah rubah-rubah kecil. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Demikian kata Tuhan Yesus, berbahagia bagi saudara dan saya yang setia membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali merenungkan bagaimana Tuhan memberikan satu perintah bagi saudara dan saya untuk menangkap rubah-rubah kecil. Tangkaplah rubah-rubah kecil. Ayat yang ke-15 ini adalah ayat yang menjadi fokus untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Kidung Agung adalah kitab atau syair, puisi yang ditulis oleh Raja Salomo. Kidung Agung adalah kitab yang sudah mengalami yang namanya kanonisasi, artinya sudah diakui sah itu sebagai kitab perjanjian lama. Nah saudara, sejatinya kalau kita lihat bahwa kitab Kidung Agung di dalam perjanjian lama ini konteksnya berbicara tentang Allah yang disebut sebagai mempelai laki-laki, dan umat Israel adalah mempelai wanita atau perempuan. Saudara, kalau kita lihat dalam sejarah perjanjian lama, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah begitu cemburu kepada umat Israel karena umat Israel telah melanggar kesucian Allah, telah melanggar kekudusan Allah. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, di situ dengan jelas bagaimana umat Israel disebut sebagai orang-orang yang sudah mengkhianati Allah. Sekali lagi, di dalam konteks perjanjian lama, mempelai laki-laki berbicara tentang Allah dan mempelai perempuan itu berbicara tentang umat Israel. Sedangkan kalau kita lihat di dalam konteks kekinian atau perjanjian baru, bahwa mempelai laki-laki ini adalah Kristus, sedangkan mempelai wanita adalah orang percaya atau gereja, saudara dan saya. Maka saudara, ada 3 hal yang kita renungkan di ayatnya yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbuah. Saudara, yang pertama kita lihat adalah kebun anggur. Kebun anggur itu adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Kebun anggur itu adalah berbicara tentang bagaimana keluarga rumah tangga kita. Kebun anggur itu berbicara tentang pelayanan kita. Kebun anggur itu berbicara tentang pekerjaan kita, bahkan hubungan sosial kita. Bahkan itu berbicara tentang bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mengelola kebun anggur. Kita tahu pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengurus setiap kebun anggur. Apa yang dimaksudkan kebun anggur? Saudara, tentu ketika kita punya kebun anggur itu, pasti Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menjaga, kita sungguh-sungguh merawat kebun anggur kita itu dengan baik. Dan dan kita tidak menghendaki supaya kebun anggur kita itu dilanda dengan yang namanya hama, dilanda dengan yang namanya penyakit, bahkan dilanda atau
diganggu oleh yang namanya rubah atau binatang-binatang yang menghancurkan tanaman atau kebun anggur. Artinya setiap kebun anggur itu Tuhan menuntut saudara dan saya untuk apa? Punya tanggung jawab yang utuh. Kita tahu bahwa anggur itu melambangkan sukacita, anggur itu melambangkan yang namanya kebahagiaan. Sehingga saudara dan saya dituntut Tuhan untuk bagaimana merawat seluruh aspek kehidupan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian saudara, yang kedua kita lihat di sini adalah berbicara tentang rubah kecil. Rubah kecil itu adalah satu binatang ya yang suka menghancurkan tanaman. Jadi rubah kecil itu adalah binatang yang mirip dengan yang namanya anjing, ya, anjing kecil tapi panjang hidup. Nah, saudara, kalau rubah ya itu gesit, ya, dia itu suka untuk menghancurkan tanaman dan dia mukanya itu begitu seram, ya, sangat menyeramkan. Dan ini binatang yang sangat berbahaya, ya, binatang yang memang dianggap memang kecil, tetapi dia binatang yang sangat berbahaya, yang suka menghancurkan, yang suka mengobok-obok setiap tanaman dan lain sebagainya. Arti rohaninya apa yang dimaksudkan dengan rubah-rubah kecil? Saudara, rubah-rubah kecil itu artinya berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita anggap kecil atau kita anggap sepele. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau dosa-dosa kecil yang kita sepelekan itu, ketika kita anggap itu hal yang biasa, hal yang sepele, maka saudara itu sangat berbahaya bagi saudara dan saya. Itu yang akan mendobrak-abrikkan kehidupan kita, spiritualitas kita dengan Tuhan. Itu yang akan mengobok-obok kehidupan kita, spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Itu yang akan merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan itu yang akan menghancurkan kebahagiaan atau sukacita kita bersama. Saudara, ini yang perlu Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita segera menangkap rubah-rubah kecil. Bahkan bukan hanya menangkap, harus sungguh-sungguh memusnahkan, ya, rubah-rubah kecil itu. Jangan kita biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu terus merajalela. Jangan kita biarkan terus dosa-dosa kecil itu kita pelihara atau kita terus sepelekan. Itu sangat berbahaya. Lalu yang ketiga kita lihat di sini, bagian terakhir, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Berarti rubah itu biasanya dia menghancurkan kebun anggur itu, dia biasanya mencari yang berbunga, bukan yang sudah berbuah. Artinya apa, saudara? Ini berbicara tentang bagaimana bunga itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kehidupan, kedewasaan atau iman kita yang sudah mulai mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini yang biasanya merusak. Kalau kita terus pupuk, kalau kita terus sepelekan yang namanya rubah-rubah kecil itu, maka itulah yang akan merusak kehidupan spiritual kita atau kehidupan kedewasaan, pertumbuhan iman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita membiarkan itu terus menerus untuk apa? Merusak bunga daripada kebun anggur kita. Artinya jangan kita biarkan itu untuk merusak pertumbuhan iman kita. Kalau kita lihat bahwa biasanya iblis atau godaan itu biasanya terjadi bukan kepada orang-orang agamawi, kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen pada umumnya, tetapi biasanya godaan dan cobaan itu biasanya terjadi kepada orang Kristen atau orang percaya yang bagaimana kehidupan spiritualnya itu mulai mengalami yang namanya peningkatan. Itu biasanya godaan itu, ujian itu terjadi. Nah,
saudara, mari kita lihat di sini bahwa Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk bagaimana kita harus menjaga kehidupan spiritual kita, pertumbuhan rohani kita itu dengan baik. Jangan sampai rubah-rubah kecil itu, artinya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk itu dapat merusak kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Karenanya itu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk tangkaplah rubah-rubah kecil. Ajakan Tuhan bagi kita untuk mari kita menuntaskan kebiasaan-kebiasaan yang kita sepelekan. Mari kita bereskan dosa-dosa kecil atau hal-hal yang kita sepelekan itu, sehingga itu tidak merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan itu tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita bersama untuk membereskan bahkan menangkap rubah-rubah kecil itu. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup menolong dan memberkati kita. Shalom.